Martial Peak 3192. Lelucon macam apa ini? Orang ini entah kenapa datang untuk membela Wu Heng dan bahkan bertarung dengannya, tetapi sekarang dia benar-benar ingin Yang Kai mengembalikan pedang pembunuh bintangnya kepadanya dan kembali ke rumah. Faktanya, bukan hanya pria mahkota berbulu yang kesal, Yang Kai juga kesal. Agak terlalu dini untuk bala bantuannya tiba. Jika ide ini diketahui oleh pemuda mahkota berbulu, dia mungkin akan menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli apa, pedang pembunuh bintang adalah rampasan perangnya, jadi bagaimana dia bisa mengembalikannya dengan mudah. Kecuali pemuda mahkota berbulu itu berlutut dan memanggilnya kakek beberapa kali, mungkin dia bisa mempertimbangkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Apakah kamu pikir raja ini tidak dapat mengambil kembali pedang pembunuh bintang? Pria mahkota berbulu itu menatap Yang Kai dengan dingin dan kemudian melirik Gun Gun di sampingnya. Dalam pertempuran dengannya ini, Gun Gun tidak dapat melakukan upaya apapun. Bukannya Yang Kai berusaha menyembunyikan kekuatannya, tetapi setelah Gun Gun menelan Star Flying Sword, itu sekarang mengamuk di dunia kecil yang misterius. Gun Gun harus menggunakan kekuatan dari seluruh misterius Small Boundary untuk menekannya, tapi meski begitu, itu masih menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan besar pada batas kecil misterius. Tepat ketika Yang Kai hendak berbicara, wanita itu berkata, "Serahkan masalah ini padaku." Pria mahkota berbulu itu meliriknya dan mengangguk ringan, "Bagus." Karena dia telah berbicara, dia secara alami tidak bisa membantah. Wanita itu berbalik dan menatap Yang Kai. Ketika mata mereka bertemu, Yang Kai sepertinya melihatnya berkedip padanya, tetapi pada saat yang sama, itu hanya ilusi. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di benaknya, pedang pembunuh bintang harus dikembalikan. Yang Kai mengerutkan kening, tidak bisa tinggal. Pedang ini sangat aneh, mampu memutuskan hubungannya dengan Heng Luo Starfield. Terlebih lagi, alasan dia bisa bertarung dengan pria mahkota berbulu kali ini adalah berkat Star Flying Sword yang diasingkan ke tubuh Gun Gun sejak awal. Yang Kai merasa jika dia tidak melakukannya, dia pasti sudah kalah. Kamu tidak bisa menyimpannya, Star Flying Sword bukan miliknya, itu milik Star Court. Saya juga memiliki pedang utusan bintang di tangan saya. Jika kamu bersikeras mempertahankannya, kamu hanya akan menjadi musuh dengan Star Court. Petik 2. Ini sebenarnya sesuatu dari Star Court. Yang Kai terkejut dan berkata dengan penuh semangat, "Jadi jika saya bersikeras untuk tidak mengembalikannya, dia pasti akan menghadapi bencana besar." Wanita itu jelas tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak mengira dia akan berpikir seperti ini. Secara umum, ketika seseorang mengetahui bahwa pedang pembunuh bintang adalah artefak istana bintang, mereka pasti akan berpikir untuk mengembalikannya. Bagaimanapun, sebuah lengan tidak bisa menahan paha, tetapi pikirannya terfokus pada hasil lain. Dia tidak bisa menahan tawa, itu benar, dia akan dihukum berat dan bahkan identitasnya sebagai utusan bintang akan diambil, tetapi hidupmu juga tidak akan mudah. Dimengerti, mengerti, Yang Kai mengangguk berulang kali. Sebagai utusan bintang, itu adalah kelalaian serius di pihaknya kehilangan pedang Star Court, dan Yang Kai, yang telah mencuri Star Flying Sword, juga akan dihukum karena meremehkan Star Court. Jika kamu mempercayai saya, serahkan masalah ini kepada saya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Saya percaya kamu. Bagaimana dia tidak bisa? Ini dia. Bagus, aku akan pergi bernegosiasi dengannya. Bunuh dia, Yang Kai menyatakan. Wanita itu mengerutkan bibirnya menjadi senyum sebelum menoleh untuk berkomunikasi dengan pria dengan mahkota berbulu. Mereka berdua mengirimkan Divine Sense mereka, tetapi Yang Kai tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Laki-laki bermahkota bulu itu wajahnya terus berubah, kadang serius, kadang marah, kadang menggelengkan kepala. Jelas, wanita itu telah membuat semacam tawaran yang sulit diterimanya, menyebabkan Yang Kai merasa sangat bahagia. Pertempuran ini awalnya antara dua Starfield Lord, tetapi pada akhirnya melibatkan dua utusan bintang. Apakah saya juga punya pendukung? Yang Kai melihat wajah yang akrab namun tidak dikenal dan pikirannya tidak bisa menahan diri untuk jatuh. Memikirkannya, itu masuk akal. Dia telah datang ke Starfield ini bertahun-tahun yang lalu. Karena dia adalah utusan bintang, wajar saja baginya untuk mengatur Starfield ini. Diam-diam menarik teknik rahasia transformasi naganya, sosoknya kembali ke ukuran aslinya saat rasa lelah melanda dirinya. Tangan kirinya juga merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun pertempuran hari ini belum lama, itu sangat berbahaya. Sebagai penguasa Starfield, dia tidak memiliki keuntungan berada di ladang asalnya. Yang dia andalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Untungnya, dia telah membuat beberapa terobosan dalam seni transformasi naga, jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tangan kirinya, dia diam-diam menunggu hasilnya. Sesaat kemudian, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Yang Kai dan berkata, "Serahkan." Yang Kai secara alami tahu apa yang dia maksud, dan pikirannya terhubung ke batas kecil yang misterius. Gun Gun segera membuka mulutnya, dan cahaya pedang melesat seperti kilat ke arah Yang Kai.
Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Pedang pembunuh bintang tiba-tiba berbalik satu kaki darinya dan terbang di sekelilingnya sebelum mendarat di tangan pria bertopi berbulu itu. Wajah pria mahkota berbulu itu pucat saat dia menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita itu. Aku akan pergi dulu. Berbalik, dia melangkah ke kegelapan di belakangnya dan menghilang dalam sekejap mata. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu nama Yang Kai. Yang Kai juga tidak tahu namanya, tetapi dia secara tidak sengaja membentuk dendam dengannya. Setelah pria mahkota berbulu pergi, wanita itu berbalik dan tersenyum pada Yang Kai. Yang Kai juga menyeringai dan bergegas ke arahnya, menilainya seolah-olah dia ingin mengenalnya lagi. Senyum wanita itu menghilang, wajahnya yang cantik dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Bajingan kurang ajar, kamu berani mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Bicaralah, bagaimana kamu ingin mati? Ratu ini bisa memberimu kematian cepat." Petik 2. Yang Kai tercengang, tiba-tiba merasa bahwa wanita di depannya ini menjadi sangat asing dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia adalah orang yang dia kenal. Berhenti main-main. Tanpa ragu-ragu, dia membuka tangannya dan memeluknya. Bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Di saat kecerobohan, dia membiarkannya memeluknya. Namun, Yang Kai tidak memiliki keinginan atau nafsu sedikit pun. Ini bukan keintiman antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi pelukan seorang teman lama. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dia meletakkannya di dadanya dan mendorongnya menjauh. Meskipun tangannya lembut, itu memancarkan kekuatan yang tak tertahankan. Berdiri satu kaki darinya, Yang Kai tertawa riang dan mengeluh, "Yang Yan, kamu benar-benar membuatku mencarimu." Yang Yan memiringkan kepalanya dan bertanya, "Yang Yan, siapa itu?" "Saya tidak tahu." Yang Kai mengangguk berulang kali, "Aku hampir tidak mengenalimu." Saat itu, kepribadiannya sangat tertutup. Dia mengenakan jubah hitam sepanjang tahun dan bahkan mengenakannya di atas kepalanya, seolah-olah dia takut orang lain akan melihat wajah aslinya. Ketika mereka bertemu lagi setelah beberapa lusin tahun, siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki sisi yang anggun dan mulia padanya. Temperamennya yang mulia dan dunia lain hampir membuatnya tidak berani mengenalinya. Mau tak mau dia memikirkan saat ketika dia ketakutan dan jatuh ke pelukannya, dan mau tidak mau melirik dadanya. "Apa yang kamu pikirkan?" Yang Yan tampaknya bisa melihat melalui pikirannya dan mengulurkan tangan untuk mengetuk kepalanya. Dengan keras, Yang Kai menggaruk kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu memukulku? Hati-hati atau aku akan jatuh denganmu." Yang Yan memelototinya dan berkata, "Cobalah." Yang Kai menyeringai dan berkata, "Yah, aku baru saja mengatakan, kamu tidak bisa menganggapnya serius." Itu benar. Kamu juga seorang utusan bintang dari pengadilan bintang, jadi setelah kamu pergi, kamu kembali ke pengadilan bintang." Petik 2. Benar. Tidak heran, Yang Kai mengangguk. Tidak heran Yang Yan telah menyerahkan Lin Yuner ke Kaisar Agung Darah Besi. Dia adalah utusan bintang pengadilan bintang, sedangkan Kaisar Agung Darah Besi adalah Kaisar Agung saat ini yang menjaga Istana Bintang. Keduanya dapat dianggap bekerja sama, sehingga mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, tampaknya Kaisar Agung Darah Besi tidak memiliki tugas yang layak dan tidak menghabiskan banyak waktu di Star Court. Jika tidak, Lin Yuner tidak akan melihat Yang Yan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dia bertanya, "Karena kamu berada di batas bintang, mengapa kamu tidak datang dan menemukanku?" Yang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu anakku? Kenapa aku harus mencarimu?" Sosok Yang Kai terhuyung-huyung ketika dia menatapnya dengan ekspresi sedih, kejam dan tidak berperasaan. Hati seorang wanita memang yang paling beracun. Yang Yan menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan mendongak, "Aku ingin tahu hubungan seperti apa yang kita miliki." Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Cukup, jangan bicara tentang masa lalu adalah masa lalu, mari kita bicara tentang masa kini." Baru saja, cucu itu mengatakan bahwa utusan bintang bertanggung jawab atas ribuan Starfield, bukankah itu berarti bahwa sebagai Master Starfield, saya juga berada di bawah yurisdiksi kamu? Itu bagus untuk memiliki pendukung yang kuat, tetapi berada di bawah yurisdiksi mereka adalah masalah yang berbeda. Yang Yan menepuk dadanya dan berkata, "Itu benar, mulai sekarang, ratu ini akan menjadi atasanmu." "Wah, kau juga bakat yang menjanjikan. Di masa depan, berbakti kepada ratu ini dan ratu ini akan mendukungmu." Mata Yang Kai melebar saat dia mengulurkan tangan dan meraih lehernya, mengguncangnya dengan keras, "Apa yang kamu lakukan pada Yang Yanku? Cepat dan kembalikan dia padaku." Yang Yan dari sebelumnya sangat baik, tetapi sekarang dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dalam sekejap, Yang Yan memelototinya, "Singkirkan cakar anjingmu." Yang Kai segera menarik tangannya dan mengusap dagunya seolah tidak terjadi apa-apa. Lupakan saja, ini juga bagus. Di masa depan, jika ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya akan memberitahu mereka nama kamu."
Meskipun dia akan berada di bawah yurisdiksi dan batasan mereka, setidaknya, dia tidak akan diganggu oleh beberapa utusan bintang acak seperti sebelumnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertanya, aku juga bisa memiliki pedang pembunuh bintang itu. Yang Yan menggosok lehernya dan merapikan rambutnya, berkata dengan nada menghina, impian, itu adalah pedang utusan bintang, bagaimana mungkin master bidang bintang rendahan sepertimu bahkan bermimpi untuk memilikinya. Kamu hanya harus kencing dan melihat diri sendiri, hahaha. Petik 2. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia seharusnya mencekiknya sampai mati sekarang, setidaknya dia bisa mempertahankan perasaan baik itu di dalam hatinya. Sambil memegang dahinya dengan kecewa, dia bertanya, lalu manfaat apa yang bisa saya peroleh dengan menerima yurisdiksi Star Court? Yang Yan mengangkat bahu, tidak ada. Saya menolak. Yang Kai dengan tegas berkata, maaf, tapi aku khawatir kamu tidak bisa menolak. Star Masters yang tidak tunduk pada batasan dan yurisdiksi Star Court umumnya didiskualifikasi. Petik 2. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berkata, toko kamu menggertak pelanggannya, apa hak kamu untuk membuat saya mendengarkan kamu? Yang Yan meliriknya dari sudut matanya, apakah kamu pikir kamu mengunjungi rumah bordil? Apakah kamu mencoba mengatakan seseorang menggertak pelanggan? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dikekang. Petik 2. Bagaimana? Mata Yang Kai berbinar, menjadi kaisar agung. Yang Kai mengutuk pelan. Apa katamu? Yang Yan memelototinya. Bukan apa-apa, Yang Kai mengendus dan berkata dengan benar, lupakan saja, demi Starfield ini, aku akan mengaturnya. Seperti kata pepatah, mengorbankan saya yang kecil untuk membantu saya yang besar, kesadaran saya sangat tinggi. Petik 2.